warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Abu Aman dan alhamdulillah ya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz Arifin Jaya Diningrat. Beliau salah seorang ustadz yang cukup dikenal ya, terutama dalam dakwah beliau membentengi masyarakat muslim Indonesia, terutama yang tinggal di pelosok-pelosok negeri yang jauh dari sentuhan dakwah. Dan saya sangat kagum dengan dakwah beliau yang bukan hanya berdakwah bilhal, tapi juga beliau berdakwah dengan penuh persiapan yang matang, termasuk mental dan lain sebagainya. Baik, mari sama-sama kita dengarkan sedikit penjelasan ataupun cerita pengalaman beliau sebagai pendakwah yang datang ke pelosok penjuru negeri, terutama di daerah-daerah yang jarang tersentuh oleh dakwah Islam. Kepada Ustadz Arifin, mohon Ustadz dijelaskan kepada kami semua, terutama kepada masyarakat Muslim Indonesia yang tinggal di tanah air dan juga mungkin yang tinggal jauh dari Indonesia, mengenai dakwah Ustadz ya, yang selama ini luar biasa menurut kami. Tafadhol Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak Abu Aman ya. Abu Aman. Terima kasih, ini perkenalan di momen conference atau muktamar di Boston ya. Di Boston, alhamdulillah kita bisa bertemu di Amerika dan ini adalah kehendak Allah. Intinya betapa banyak kita nyaman dengan mengatakan kita muslim terbesar seluruh dunia. Maka banyak melupakan bahwa perjuangan menyebarkan agama Islam banyak lupa. Oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan perjuangan ulama-ulama terdahulu. Bahkan para raja-raja Islam terdahulu yang menyebarkan Islam kemana-mana. Ini lupa kita, karena merasa kita sudah merasa besar. Maka itu banyak sekali di daerah pedalaman-pedalaman yang mereka dikristenkan dengan misionaris ya, langsung dari Vatikan. Memang benar aturan di Indonesia kalau sudah beragama tidak boleh untuk dijadikan mereka berubah agama langsung, dipaksakan. Tapi kondisi kemiskinan, kefakiran, keterbelakangan, keprimitifan yang ada di pedalaman menyebabkan orang-orang itu pada masuk Kristen. Nah ini yang berbahaya sekali. Dan ini kita sudah berjuang di daerah pedalaman, ada di Mentawai ya, sampai ke suku Sakudai ya, daerah Sakudai yang sangat dalam sekali. Kita berjalan kaki lebih 40 jam. Ya, kemudian di daerah Morowali Utara ya, di Bungku Utara sampai Batu Rubai kita jalan terus ya, itu lebih cepat ya, sekitar 32-an ya, 32 jam kita jalan kaki. Masya Allah. Memang kita kebanyakan dai-dai yang ke sana itu nggak kuat mundur. Setahun nggak sampai setahun mundur. Bahkan ada yang 2 minggu keluar karena nggak kuat ya. Nah ini orang tidak memperhatikan daerah-daerah yang di pedalaman ini. Nah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan mereka. Maka dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa, saya bentuk Yayasan Aksi Peduli Bangsa untuk membangun daerah 3T. Ya, bagaimana mereka mengenal ajaran agama Islam. Di daerah tidak mengenal Allah, tidak mengenal la ilaha illallah. Baik di daerah pedalaman tidak mengenal la ilaha illallah. Mereka ada agama namanya Arat Sebulungan di daerah Mentawai. Di daerah Sulawesi ada namanya Highlight. Yang mana mayoritas mereka hampir 100% lah ya. Dusun-dusun 100% sudah menyembah berhala, patung Bunda Maryam disembah, patung Yesus disembah. Ya. Ini yang menyebabkan saya bersedih gitu kan. Kenapa kita diam? Harusnya kita mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Perjuangan ini tidak mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah kita sudah melakukan hal ini dan mudah-mudahan terus
kita tetap berkolaborasi. Saya berjuang di dalam dari sendirian, kemudian mengajak teman-teman, kemudian kita bentuk organisasi, yayasan, dan sampai sekarang alhamdulillah. Kita pendekatannya bukan hanya bangun masjid, tidak. Kita semua udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara komprehensif, semua aspek kehidupan. Semua ibadah ya, sekolah iya, rumah guru, klinik, sumber mata air, terus kita bangun, jembatan kita bangun, pemberdayaan masyarakat, ada peternakan, perikanan, perkebunan, semua kita lakukan gitu. Bahkan kita menyekolahkan namanya sekolah pendidikan SPMB Santunan Pendidikan Mentawai Berprestasi. Ya, kita sekolahkan, sudah kita sarjanakan banyak di pondok-pondok pesantren, kita sekolahkan, dan sudah juga banyak yang sudah keluar dari pondok pesantren. Nah, insya Allah mereka kembali dan mereka menyebarkan Islam, insya Allah. Kira-kira begitulah. Terima kasih Ustaz. Boleh sedikit pertanyaan Ustaz? Silakan. Ya, kemarin kita bincang-bincang Ustaz bahwa Ustaz selesai dari muktamar IMSA MISG di Boston ini, Ustaz akan bersafari dakwah ya, on the way ke Indonesia ya. Kira-kira Ustadz mau ke mana saja sebelum? Baik, karena sebelumnya ini adalah rekayasa Allah. Saya tidak pernah bermimpi untuk ke Amerika, ke Kanada, itu semua dari Allah. Ketika itu saya tahun 2012, 2013 di hutan lah ya. Kemudian 2014 ternyata ada invitation letter, ada masuk. Ketika kita di laut dari sungai sekitar 8 jam keluar masuk laut dapat sinyal, ternyata saya mendapatkan undangan ke Amerika, Kanada. Terus namanya Safari Ramadan. Bolak-balik, kemudian saya ke yang terakhir saya di New York selama setengah tahun di sana menjadi imam Masjid Al-Hikmah. Nah, kembali ke Indonesia kemudian diundang lagi di Boston ini untuk ada muktamar ataupun conference. Nah, setelah ini saya diundang keliling ke Ottawa, Toronto, Vancouver, dan banyak beberapa kota yang memang harus saya hadiri di sana. Jadi ini semua rekayasa Allah Azza wa Jalla, karena saya hanya debu kecil yang ngikuti angin aja lah. Kemanapun berada angin ya saya di situ ikut aja insya Allah. Baik Ustadz, kepada Abu Aman Friends, sudah kita dengarkan bersama-sama pengalaman Ustadz Arifin Jaya di Ningrat, dan kepada teman-teman semua yang tergerak hati untuk memberikan bantuan apapun, ya insya Allah Ustadz Arifin bersedia menerimanya. Jangan lupa nanti saya akan tulis yayasan beliau ataupun organisasi yang beliau pimpin, yaitu Aksi Peduli Bangsa. Demikian Ustadz Arifin, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Ustadz aman dalam perjalanan. Amin, amin ya. Dan kembali selamat di Indonesia insya Allah. Amin, amin. Dan mohon maaf Ustadz apabila saya mengganggu waktu Ustadz, Nah, ya terutama Allah, untuk beristirahat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Ustadz. Insyaallah, Dan insyaallah. ya, alafu minkum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.